Halo, selamat ketemu, guys. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang topik obat asam urat. Topik ini kita akan bicarakan tentang bagaimana terjadinya penyakit asam urat, kemudian apakah benar, guys, penyakit asam urat bisa diobati? Nah, kita akan bicarakan lebih dalam karena penyakit asam urat bisa menyebabkan nyeri pada sendi, jari tangan, jari kaki, ataupun pergelangan kaki dan lutut. Namun, benarkah nyeri sendi itu disebabkan oleh asam urat? Untuk mengetahuinya, kita akan bicarakan pada pertemuan ini. Tapi jangan lupa, sebelum kita membahasnya, silakan like dengan menekan tombol jempol dan jangan lupa subscribe dengan menekan tanda tulisan merah subscribe ya guys. Yakinkah bahwa semua penyakit sendi itu disebabkan oleh asam urat? Belum tentu, ya. Kenapa? Karena nyeri sendi ada dua macam. Yang pertama adalah yang disebut dengan artritis rheumatoid. Yang kedua disebut dengan artritis gout. Apa perbedaannya? Artritis rheumatoid disebabkan oleh penyakit gangguan imunitas. Biasanya pada yang sudah berumur besar dari 60 tahun atau bisa juga lebih muda. Kemudian apa yang disebut dengan artritis gout? Artritis gout adalah penyakit nyeri sendi yang disebabkan oleh peningkatan asam urat atau hiperurisemia. Apa saja faktor penyebab terjadinya peningkatan asam urat? Bisa disebabkan oleh makanan yang mengandung purin, terdiri dari daging merah, kerang, kacang-kacangan, keripik emping, dan beberapa sayuran hijau. Bisa juga disebabkan oleh minuman bersoda dan beralkohol. Perlu diketahui, guys, di dalam tubuh purin dirubah menjadi asam urat. Dilakukan dan dikeluarkan oleh tubuh melalui urin. Tapi kadar urin yang tinggi di dalam tubuh bisa membentuk kristal yang tajam
yang nanti akan bisa menyebabkan pengendapan pada sendi jari, sendi lutut, pergelangan tangan, maupun pergelangan kaki. Penumpukan pada persendian itu akan menimbulkan rasa nyeri yang cukup hebat. Lalu kalau begitu, bagaimana cara mengetahui apakah kita penderita artritis gout atau artritis rheumatoid? Cara penentuannya adalah dengan melakukan pemeriksaan laboratorium. Bisa mendatangi labor atau bisa dilakukan di apotek dengan melakukan pemeriksaan asam urat dengan strip asam urat dengan mengambil darah pada jari, kemudian diteteskan pada strip asam urat dan dilakukan pengetesan. Kurang dari 5 menit hasil sudah bisa didapatkan. Bila hasil pemeriksaan untuk laki-laki memiliki didapatkan hasil asam urat besar dari 7 mg per desiliter, berarti terjadi peningkatan asam urat di dalam darah. Maka itu disebut hiperurisemia. Bila pada perempuan didapatkan hasil pemeriksaan labor besar dari 6 mg per desiliter, maka itu disebut hiperurisemia. Maka dipastikan seseorang itu menderita asam urat. Dengan demikian, maka sesudah seseorang pasti menderita asam urat, maka pengobatan yang dilakukan ada beberapa tahap. Tahapan pertama bisa dengan obat penghilang rasa sakit atau analgetik yang dijual bebas di apotek yang terdiri dari obat parastamol dengan dosis 4 kali 500 sampai dengan 1 gram. Bisa juga dengan menggunakan ibuprofen dengan dosis 3 kali 800 ml. Atau kombinasi keduanya, parastamol 500 mg, ibuprofen 200 mg, 3 kali sehari. Nah, ini adalah merupakan obat bebas yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Ini langkah pertama, apakah kita menderita asam urat atau artritis rheumatoid. Yang kedua, setelah hasil labor tadi pasti menunjukkan hasil hiperurisemia, maka obat yang kita gunakan yang kedua bisa dengan obat herbal. Obat herbal terstandar yang mengandung yang telah dipercaya adalah buah ceri karena mengandung antosianin yang memiliki efek analgetik, antiinflamasi. Kemudian ada obat-obat terstandar yang sudah diekstrak dari beberapa tumbuhan dan dijadikan sediaan yang sudah siap dikonsumsi yang dijual dalam bentuk kaplet dan kapsul di apotek dengan beberapa merek seperti Prourik, kemudian Uriker, dan merek-merek yang lain. Yang ketiga, bila tidak
bisa diatasi dengan dua cara tadi, maka bisa diobati dengan obat-obat resep dokter yang terdiri dari obat allopurinol dan colchicine. Tapi obat ini hanya bisa didapatkan dengan resep dokter. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengkonsumsi obat asam urat adalah harus banyak minum air putih. Kenapa? Karena asam urat hanya bisa dikeluarkan melalui urin dengan bantuan obat-obat tadi dan air putih. Bila tidak banyak minum air putih, terjadi dehidrasi, maka itu cenderung akan menimbulkan pengendapan asam urat di ginjal yang beresiko terbentuknya batu oksalat sebagai batu ginjal. Nah, demikian yang bisa kita jelaskan. Semoga dapat memilih obat asam urat dan dapat membedakan penyakit artritis gout dan artritis rheumatoid, dan pastikan dengan pemeriksaan laboratorium baru konsumsi obat-obat asam urat. Karena kalau hanya dari gejala, tidak bisa dipastikan seseorang menderita asam urat. Kemudian, pastikan bahwa kita meminum obatnya dengan benar sesuai aturan pakai yang ada. Semoga mematuhi penggunaan obat asam urat dan kita terhindar dari efek samping obat asam urat. Penyakit asam urat bisa diatasi dengan baik. Sekian, terima kasih.